yang saya alami, saya rasakan ketika kita lagi down itu memang punya komunitas. Nah itu komunitas itu memegang peranan penting. Kalau kita punya hutang cuma 1 miliar gitu, pas ketemu teman hutangnya 2 miliar, jadi 1 miliar itu diketawain gitu. Teman-teman itu kalau punya hutang itu jangan dipikirin gitu. Jangan dipikirin ya. Dibayar aja. Tugasnya jangan dipikirin tapi dibayar. Gimana cara bayarnya ya pikirin sendiri ya. Pocong Podcast, pojok curhat dan omong-omong, bukan omong kosong. Kali ini gue kedatangan tamu dari Majalengka, seorang pengusaha, Papa Jemi Ansori. Terima kasih. Serius banget ya kita ya. Oke, gimana kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah. Saya sebutnya Papa ya biasa ya, sapaan akrab gue ya, malu ya Pak. Oh iya, boleh. Oke, beliau ini salah satu pengusaha di Majalengka. Kita bakal sharing nih, kira-kira beliau ini sudah berapa lama di pengusaha ini ya, percetakan ya Pak ya? Salah satunya percetakan. Itu salah satu yang mungkin beliau ini banyak juga perusahaan-perusahaan yang beliau kembangkan di tahun 2021 ini. Udah kira-kira udah berapa lama sih sebetulnya bergelut di dunia usaha? Murni usaha full itu sekitar 3 tahunan lah. 3 tahunan. Tapi kalau mengelola usaha udah hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun. Jadi sekitar 13 tahun ya kurang lebih ya. Iya, kurang lebih. 13 tahun. Oh, emang kalau boleh tahu asli dari mana Pak? Selain dari Majalengka, memang asli Majalengka atau luar kota sebelumnya? Asli dari Palembang, saya dari Ogan Ilir. Wong Kitogalo ya. Waduh, Wong Kitogalo. Salah Wong Kitogalo ya. Wong Kitogalo. Berarti dari Palembang itu merantau ke Majalengka ya? Nggak, awal merantau ke Bandung. Oh, ke Bandung. Tahun 2002 akhir waktu itu lulus kuliah September, ke Bandung Desember 2002. Mulai kerja itu Januari. Januari di Bandung kerja. Oh, di Bandung. Ya. Nah, emang dari dulu memang udah senang entrepreneurship atau memang dengan adanya kesempatan pada saat itu seperti apa Pak? Awalnya nggak pernah terpikir ya untuk jadi pengusaha atau jadi entrepreneur. Normali aja seperti orang-orang pada umumnya, cuman sekolah gitu kan, seperti nasihat orang tua kita saja lah. Jadi sekolah yang baik, dapat ranking, kemudian nanti lulus, kerja di perusahaan yang bonafit, pensiun gitu kayak gitu ya, dapat gaji besar, selesai gitu. Jadi emang nggak ada rencana jadi pengusaha. Kecelakaan saja lah sebenarnya. Kecelakaan. Nah, buat teman-teman yang ingin jadi pengusaha harus jadi celaka dulu gitu ya. Ya, gitu. Belajar kalau banyak belajar kan bisa mengurangi risiko lah nanti kan. Jadi belajar dari kesalahan-kesalahan orang lain kan, biar tidak diulangi lagi lah sama teman-teman yang mau jadi pengusaha gitu kan. Yang penting dia mau belajar lah istilahnya gitu. Nggak perlu kecelakaan juga bisa lah. Oh, tuh itu buat teman-teman semua yang memang hari ini lagi merintis usaha juga ya Pak ya. Tetap semangat. Semangat. Intinya memang fokus aja belajar ya. Apalagi di dunia digital sekarang kan up to date selalu ya dulu ya. Kalau dulu kan kita mau belajar harus benar-benar cari buku, baca gitu, harus rajin baca, ketemu sama orang. Kejar orangnya sampai kemana gitu, kita datang ke rumah silaturahim. Kalau sekarang nggak ketemu orangnya, ada channel YouTube-nya gitu. Nasihat-nasihatnya di channel YouTube juga bisa kita aplikasikan gitu. Wis, mantap tuh. Jadi mudah sekali mudah. Cara jadi pengusaha sekarang tuh sangat mudah ya ibaratnya. Mudah bisa. Oke, gitu. Pak, sebelumnya memang ini ya langsung terjun ke dunia percetakan atau memang ada usaha-usaha yang memang sebelumnya pernah dilakuin Pak? Waduh, sebenarnya lumayan banyak ya, bervariasi ya. Mulai awal kerja jadi cleaning service, sempat cleaning service 8 bulan di perusahaan rokok dulu di Bandung. Kemudian keluar, resign itu dagang mainan, aksesoris. Pernah dagang buku juga, terus pernah juga ngajar dulu, Masya Allah. Pernah jadi guru saya, pahlawan tanpa tanda jasa ya? Tanda jadi.
jadi. Oh pernah ngajar juga di Bandung itu Pak? Di Bandung ngajarin Bandung. 4 tahun 5 tahun kalau nggak salah 4-5 tahun lah sekitar segitu. 4-5 tahun berapa tuh Pak? Tahun 2005 sampai 2009. 2005 sampai 2009. Berarti 4 tahun ya? 4 tahun ya? pernah jadi guru lah. Oh gitu. Sekarang juga masih jadi guru tapi non formal lah. Oh non formal. Nah berarti sebelumnya juga di perusahaan sekarang di percetakan itu kan bukan fashion ya. Nah kalau gue mau nanya Pak kayak gini, apakah memang kita selaku menjadi pengusaha itu harus sesuai dengan passion kita, atau memang tergantung bagaimana cara kita melihat peluang? Iya, kalau dulu kan emang senang di komputer gitu ya, otak-atik komputer lah desain, cuman emang tidak sampai serius sampai merakit komputer segala macam kayak teman, karena memang saya ada kekurangan, suka kesetrum karena tangannya keringetan gitu, basah juga suka kesetrum, jadi akhirnya cuman belajar servis printer gitu. Akhirnya dari dunia itu rental, kan dulu kan di Bandung ada banyak sekolah tinggi gitu, kita buka rental pengetikan, akhirnya belajar desain, kemudian kenal sama percetakan punya mesin, akhirnya maklun awalnya, akhirnya sampai bisa beli mesin lah seperti itu. Oh masya Allah. Cuman ini dulu sempat 2017 itu ya, ketika dulu kan saya kerja sama orang ya. Mengelola percetakan orang, tapi pool pengelolaan itu dari saya pribadi gitu. Dari mulai ngelola karyawan, keuangan, mesin segala macam gitu kan dikelola sendiri. Nah waktu itu karena keluar gitu ya, tidak kerjasama lagi, sempat mau tidak akan main di percetakan lagi lah gitu. So, ada waktu 5 bulanan lah waktu itu kalau nggak salah. 5 bulan nggak main percetakan, mau serius belajar di properti dulu waktu itu. Betul kan lagi ada project rumah-rumah kaplingan gitu ya, yang sedikit lah, cuman 2-3 gitu tuh unit-unitnya. Tapi ternyata karena sudah lama di percetakan, jadi dan brandingnya juga orang di sana kan taunya Pak Jemi mana, Jemi percetakan gitu, Jemi digital printing gitu, taunya gitu. Akhirnya ya tetap aja ada yang nanya, ada yang mau nyetak, akhirnya kan setelah pikir-pikir mungkin di sini jalannya gitu kan. Dan di properti juga memang waktu itu beberapa kali mandek kan, ada yang izinnya susah lah, ada yang nggak klop harga tanah sama yang pemilik lahan lah segala macam. Akhirnya 2017 akhir itu ada yang nawarin untuk kerjasama lagi di percetakan. Oh di percetakan. Nah, bismillah di percetakan, alhamdulillah sekarang 3 tahun sudah 2 cabang. Wis, masya Allah, keren ya tuh teman-teman ya. Jadi memang circle-nya itu memang sebelumnya itu di percetakan ya Pak ya. Dan kalau nasihat-nasihat dari para mentor, para coaching ketika kita mau membuka usaha yang lain, itu kan memang diusahakan dalam satu komoditi ya, dalam satu usaha yang bersinggungan lah. Makanya kan awalnya cuma cetak spanduk, kemudian cetak kertas, kan udah punya mesin A3, kemudian ke merchandise, bikin mug gitu segala macam itu kan. Nah, sekarang insya Allah kita mau nambah untuk ke fashion, tapi yang custom gitu ya. Custom di kaos gitu kan, untuk di kaos orang-orang yang mau bikin kaos dalam jumlah sedikit tapi pengen gambar yang limited gitu ya, yang mungkin punya cuma dia dan keluarganya segala macam, dengan desain tertentu. Nah, kita bisa usaha di sana. Jadi memang secara garis besarnya itu tidak jauh-jauh dari cetak mencetak. Cetak mencetak. Keren. Yang nggak boleh cuma cetak uang aja. Cukup BI aja itu. Cukup BI aja ya, bahaya kalau nyetak sendiri kan ya. Sendiri. Boleh dilaporin nanti kita. Oh gitu, oke. Tapi memang ada pasang surutnya nggak sih Pak, ketika memang kita sudah beranjak ke entrepreneurship gitu? Ada pasang surutnya nggak sih sebetulnya? Ada sih, ada. Sebenarnya kan pasang surut kita dalam usaha itu sama persis ketika kita dalam profesi yang lain sih sebenarnya, sama aja. Ada kejenuhan, ada mungkin ini kok kayaknya udah mentok gitu, apa nggak bisa dikembangin lagi seperti itu kan. Makanya dulu sempat ini kalau dipercetakan cuma sampai sini aja nih, kayaknya nggak bisa berkembang lagi gitu kan. Ya akhirnya merambahlah dengan usaha-usaha yang lain seperti itu. Pernah di fashion juga, pernah di
properti gitu ya. Seperti itu. Dan yang saya alami, saya rasakan ketika kita lagi down itu memang punya komunitas sih intinya. Karena memang dulu kalau yang saya rasa ya 3 tahun jadi entrepreneur, pengusaha itu, komunitas itu memegang peranan penting. Jadi ketika kita lagi down, ngumpul, dinasehati, kadang dengar teman kadang-kadang kita ini tagihan segala macam itu macet yang segala macam ya. Usaha omset lagi turun segala macam, ketika ketemu sama teman ternyata banyak temannya jadi omset turun gitu kan. malah jadi ketawa gitu kalau kita punya hutang cuma 1 miliar gitu, pas ketemu teman hutangnya 2 miliar jadi 1 miliar itu jadi ketawain gitu ya. Tapi kalau kita di rumah sendiri kan pusing mikirinnya gitu kan. Nah, makanya kan tipsnya dari teman-teman itu kalau punya utang itu jangan dipikirin gitu. Jangan dipikirin ya. Dibayar aja. Iya, tugasnya jangan dipikirin tapi dibayar. Gimana cara bayarnya? Ya pikirin sendiri ya. Biar cepat lunas gitu. Biar cepat lunas. Iya. Betul. Jadi kayak gitu ya teman-teman, namanya juga pengusaha. Kadang-kadang gini Pak, banyak sih di Instagram gitu kan quote-quote tentang usaha itu ya seperti ini, seperti itu kan. Kelihatannya itu yang manis-manisnya Pak. Iya. Padahal kan memang banyak sekali banyak sekali tanggung jawab yang harus kita selesaikan kan. Betul. Jadi pengusaha itu harus pintar finansial, harus pintar manajemen, harus pintar segalanya kan. Tapi ada tips nggak Pak bagaimana cara menjadi pengusaha itu yang mentalnya kuat, manajemennya kuat, finansialnya kuat, pengelolaannya. Itu ada tipsnya nggak kira-kira Pak? Nah, kalau pengalaman sih yang penting itu memang kita mengelola SDM ya. Mengelola SDM, bagaimana bisa mengelola orang-orang yang tepat di posisi yang tepat, intinya seperti itu. Jadi kalau kita bisa punya kepercayaan, bisa mempercayai rekan kita gitu ya, tim kita untuk mewakili kita melaksanakan tugas-tugas untuk usaha berjalan itu, ya kita bisa punya banyak waktu untuk pengembangan usaha gitu. Makanya yang pertama kali harus dimiliki oleh seorang yang pengen serius di entrepreneur itu ya mengelola SDM sih. SDM karena memang kalau kita kerjanya sendiri gitu ya mungkin nggak terlalu repot ya. Misalnya kita cetak sendiri, desain sendiri, olah sendiri kan nggak. Tapi kan kita akan kehabisan waktu gitu. Kan salah satu niat orang kenapa mau jadi pengusaha itu agar dia punya banyak waktu kan. Nah, mau biar punya banyak waktu ya harus ada orang yang bisa kita delegasikan untuk usaha kita kan. Nah, manage SDM itu yang jadi penting itu. Nanti kalau manajemennya memanage SDM orang-orangnya itu pas, ya nanti kan untuk urusan keuangan bisa diserahin sama ahlinya. Untuk urusan marketing serahin ke ahlinya gitu. Walaupun dalam usaha tetap aja ada beberapa hal yang biasanya kita keep nggak dikeluarin semua lah. Itu sudah jadi rahasia umum. Rahasia umum ya. Ibaratnya kita tetap harus pinter manajemennya juga ya ibaratnya. Tipsnya harus bisa mengelola tim dan delegasiin ke orang yang tepat seperti itu ya. Betul. Nah ini kadang banyak juga Pak pertanyaan ke gue sendiri kan, Kang katanya kalau misalkan kita terlalu kasih kepercayaan terhadap tim kita juga, kalau misalkan dia pinter malah dia bakal jadi kompetitor kita. Nah kira-kira nih tips apa nih Pak kira-kira dengan orang yang berpemahaman seperti itu gimana tuh kira-kira? Ya kalau saya pribadi tidak pernah khawatir gitu ya, karena memang setiap orang punya cara dan punya pasar masing-masing lah. Termasuk yang kemarin awal-awal berdiri perusahaan saya gitu kan, usaha yang saya jalanin itu, yang keluar sudah punya usaha masing-masing gitu. Bahkan dimotivasi kalau pertemuan bulanan itu kan, dan setiap kali dia mau resign itu ya saya motivasi lah untuk semangat usaha seperti itu. Dan bahkan mereka yang sekarang kerja itu di rumah dia buka percetakan juga. Buka percetakan tapi maklumnya ke kita kan jadi lumayan nambah market juga kan. Kayak punya cabang tapi di rumah gitu ibaratnya. Nah, kita nggak usah gaji lagi gitu. Dia dapat selisih dari harga khusus yang didapetin kalau nyetak di kantor gitu. Ibaratnya kayak reseller lah ya kalau zaman sekarang ya. Jadi karyawan itu rata-rata karena dia memang dunianya di percetakan kan ikut di kita desain nyetak segala macam dan dia tahunya itu ya buat nyari sampingan atau di rumah istrinya nggak kerja kemana-mana gitu kan.
Udah dia pasang spanduk saja, terima cetakan, nanti kalau ada apa kan dikerjain. Yang penting prinsipnya ketika menghandle kerjaan pribadi itu tidak mengganggu kerjaan kantor gitu. Seperti itu. Mantap tuh. Jadi buat teman-teman jangan sungkan-sungkan untuk menaikkan ini ya, ibaratnya knowledge ya, ilmu pengetahuan untuk berbagi ilmunya ya, untuk usaha di timnya ya. Ibaratnya nggak usah takut. Karena memang kalau saya mikir kayak gini Pak, kalau percetakan aja itu kan sangat luas ya sebetulnya. Luas. Rakyat Indonesia itu 270 juta orang. Pertanyaannya kalau Papa sekarang jual fashion yang custom itu 270 juta sanggup kira-kira sendiri kan nggak mungkin kan? Kan gitu kan, makanya marketnya itu banyak sekali kan, luas sekali dan punya tipologi masing-masing kan. Iya. Apalagi kalau kita main di komunitas kan beda-beda lah. Dan memang tidak perlu khawatir sih, tidak perlu takut untuk bersaing. Yang saya rasakan tuh kan orang itu beli, orang itu belanja itu banyak faktor lah. Nanti itu dibahas di kelas bisnis ya. boleh. Jadi ketika orang memutuskan untuk membeli produk di penyedia A itu banyak faktor kan. Walaupun nanti misalnya di usaha saya dia keluar buka usaha dengan cara yang sama, tetap aja nanti walaupun dia mention gitu ya, masih tahu ke temannya bahwa dia udah keluar harus mencetak ke dia, tetap aja ada banyak lah yang banyak faktornya. Dan pengalaman saya ketika ada yang dibajak, di perang harga gitu, nggak pernah terbawa arus lah. Fokus aja sama fokus tujuan usaha kita, fokus branding usaha kita gitu. Kita usaha, kalau percetakan di saya kan punya prinsip untuk melayani dengan cepat, mudah, dan punya pengalaman gitu kan. Makanya jawab chatting tidak boleh lebih dari beberapa menit gitu kan. Udah ada SOP-nya seperti itu. Nah, mungkin di percetakan lain di Majalengka nggak main seperti itu. Makanya percetakan kita ya tidak pernah banting harga, tidak pernah. Yang penting kita menomorsatukan pelayanan. Oke. Nah, intinya jangan takut teman-teman. Apalagi di zaman sekarang ya, bukan waktunya untuk berkompetisi, tapi waktunya untuk berkolaborasi ya. Hampir semua percetakan lah, yang percetakan di Majalengka itu pernah lah nyata ke kita dalam misalnya dia lagi ada trouble gitu kan, dan kita perlakukan ya dengan cara yang berbeda lah. Dan tidak pernah kita ambil konsumennya misalnya, tetap saja lah. Dan itu yang saya rasakan ada nuansa paguyuban gitu ya, keluarga gitu, kekeluargaan gitu, dan tidak ada rasa persaingan. Justru kalau ketika dia lagi penuh, dia tidak akan sungkan nanti udah Pak nyetaknya ke sana aja, itu kan lebih itu kan lebih bisa jadi promosi gratis kan. Karena kan kalau order Semajalengka itu kan nggak mungkin ditangani satu percetakan kan. Nah, kita juga nanti nggak sungkan-sungkan ketika kita penuh, misalnya udah tidak ada yang ordernya mau buru-buru, yang kita tahu percetakannya punya kualitas yang bagus, kita tunjukin ke tempat tersebut. Jadi nggak usah, kalau dulu kan orang kalau nyetak ini di mana lagi ya Pak? Ya udah nggak tahu. Itu kan orang yang tidak mau kolaborasi gitu ya. Karena kalau nunjukin jalan rezeki, nanti dia dapat jalan rezeki lagi di situ kan. Gitu. Iya, Masya Allah. Nah gitu teman-teman. Jadi intinya nggak usah takut lah ibaratnya ya. Nggak usah takut untuk berkompetisi, tapi carilah relasi-relasi untuk berkolaborasi gitu ya. Tipsnya itu adalah jadi pengusaha itu sebetulnya mudah ya Pak ya? Mudah ya? Mudah tanda kutip ya. Mudah tanda kutip ya? Mudah tanda kutip. Intinya nggak usah takut, ibaratnya berpikir yang aneh-aneh, yang penting action ya? Sebenarnya kan jadi apapun, kalau terlihat sulit itu karena nggak tahu ilmunya saja. Nggak tahu ilmunya. Menerbangkan pesawat itu kan nggak tahu Kak. Bagi kita sulit kan? Bagi pilot kan toel aja kan? Udah biasa. Udah biasa tombol-tombolnya gitu. Bagi kalau sekarang walaupun kita kan suka, sekarang banyak yang YouTube buka trik sulap gitu ya, trik sulap ya. Dulu kan mungkin waktu zaman dulu kan belum ada yang seperti itu kan. Udah kayaknya itu main jin lah, apalah, karena nggak tahu kan. Pas ternyata dibuka, ada gitu triknya doang gitu. Nah, dalam bisnis juga gitu sebenarnya. Kelihatan susah tuh karena nggak tahu aja. Kalau udah tahu paling juga bilang gitu doang gitu. Doang, mudah. Intinya saya dapat nih dari pengarahan dari Bapak Jemi barusan,
untuk memulai itu perlu keberanian ya. Betul. Tapi untuk membesarkan itu perlu ilmu ya intinya. Betul. Ilmunya dulu ya. Ya, ilmu itu penting ya. Tapi mental keberanian itu jauh lebih penting. Lebih penting. Karena banyak orang yang sekolah bisnis, Ya. S1, S2 bisnis, Iya. sampai sekarang nggak punya bisnis. Gitu. Malah banyak juga yang, mohon maaf sekali nih, banyak yang lulusan SD, SMP gitu ya. Iya, Luar biasa ya. malah ibaratnya. bisnisnya luar biasa. Luar biasa kayak gitu. Nah, jangan minder dari segi status sosial aja ya. Betul. Jangan minder juga ya, Pak. Jadi kalau untuk jadi profesi yang lain, Ya. mungkin ada kriteria tertentu ya. Untuk jadi guru sekarang harus S1 Ya. pendidikan gitu ya. Orang yang tamat SMP, tamat SD, tamat SMA jangan mimpi lah. Ya. Kalau tidak bisa memenuhi syarat S1 Ya, pendidikan gitu ya. Ya. Untuk jadi dokter harus kuliah kedokteran. Ya. Lebih lama kan, lebih lama, biaya mahal. Iya, Tambah lagi nanti harus apa namanya tuh? Kalau dulu koas sekarang internship gitu ya. Iya. Harus internship dulu. Jadi pilot juga harus sekolah dulu sekarang. Nah, jadi pengusaha nggak ada sekolah khusus gitu. Makanya pengusaha itu bisa cocok untuk siapa saja. Wih. Mau dia cuma tamat SD Ya. atau dia profesor sekalipun gitu ya, dia punya peluang yang sama dalam bisnis, dalam usaha. Yang penting belajarnya itu, karena belajar dunia usaha itu tidak seperti di sekolah gitu. Iya. Ya. Kalau di sekolah kan kita ada targetan pencapaian mata pelajaran segala macam. Kalau di bisnis kan gagal itu jadi ilmu gitu. Kalau di sekolah gagal dulu bisa merah gitu ya, ngulang lagi. Kalau di bisnis gagal itu jadi ilmu gitu. Bahkan nggak ada istilah gagal kan malah kan. Tapi menemukan cara yang salah katanya gitu kan. Jadi jangan diulang lagi kan gitu, seperti itu. Tuh, gitu tipsnya teman-teman. Ibaratnya kalau misalkan kita lagi merintis usaha, nggak usah takut ya. Nggak usah takut. Jalani aja. Apalagi kan sekarang mungkin waktu zaman Papa Jamie itu 2000 ngerintis itu 2000 berapa Pak? 2005 ya tadi ya? 2005 ya? Mulai jualan 2003. Tuh 2003 itu kan jarang ya namanya di YouTube buat cari referensi itu masih susah ya ibaratnya. Dulu harus beli buku, cari buku juga kan kadang-kadang nggak semua orang. Dulu kan di toko-toko buku tuh kan jarang toko buku-buku. Kayak sekarang kan banyak yang nulis-nulis motivasi usaha segala macam gitu kan. Ya kadang-kadang kalau kita ketemu komunitas baru nanti dikasih tahu bacanya buku ini, cari di sini gitu. Harus ngejar dulu ada pelatihan di mana gitu. Karena dulu hitungannya kan mahal. Jadi udahlah segrup patungan tapi yang ikut pelatihan satu gitu. Nanti ilmunya sharing gitu. Kayak gitu sampai harus seperti itulah biar. Dulu itu kan kalau sekarang nggak punya uang gratis di YouTube lah. Gratis di YouTube bisa. Nggak ada kuota nempel ke wifi ngopi. Bisa juga ya. Sambil ngopi. Berarti sekarang itu nggak sulit apa yang dipikirkan teman-teman ya ibaratnya. Nggak sesulit. Makanya apapun tinggal cek aja dimanapun di dunia digital tuh, dunia dalam genggaman tuh betul ya ibaratnya ya. Mau jadi apa bisa. Makanya sekarang kan anak-anak muda kan lebih yang milenial yang kaya, bisnisnya bagus itu kan banyak sekarang kan. Iya. Kang Ajis kan baru berapa? Saya baru 26. Oh, 28 tahun kan. 28 tahun. 28 saya jadi apa gitu. Masih jauh lah. 28 tahun. Masih nyeker-nyeker tanah. Waduh. Tahun berapa tuh? 2000 berapa tuh? Kalau 2000 berapa tuh? 2010 ya. 2010-an ya. 2010 saya masih sekolah, Pak. Iya. Baru lulus sekolah. Iya. Artinya jadi pengusaha itu mudah buat teman-teman. Yang penting ada niat, bisa lihat peluang ya Pak ya. Bisa lihat peluang. Jangan ragu. Pokoknya kalau kita merenung aja ya, lihat sekitar segala macam itu kadang kalau kita jeli bisa lihat itu bakal jadi peluang sebenarnya di kita. Peluangnya. Tinggal kita lihat kita mampu atau tidak gitu. Jangan dipaksakan juga ini di sini nih ada nih peluang uang nih analisa kita. Tapi kita tidak mampu kan repot juga. Jadi tetap lihat peluangnya apa, kemampuan kita bisa nggak melakukannya gitu. Kalau tidak ya tinggal dipilih, cari peluang baru atau kemampuannya dipenuhi dulu gitu, seperti itu. Tinggal pilih. Kalau memang hitungan kita ini peluangnya belum ada yang main nih, peluangnya bagus sekarang seperti itu.
Tapi kita belum punya kemampuannya nih. Kita belajar dulu agar bisa, atau kayaknya nggak mampu, cari peluang lain. Terserah kita. Banyak lah, apalagi Banyak sekarang ya, banget. Orang batu di kali aja dijual jadi duit sekarang. Batu di kali ya. Oh, Bisa lihat diolah ya. di marketplace itu cuma buat bersihin kaki doang kan. Iya, sekarang udah dijadiin ini ya. Dijadiin ini ya. Ada merchandise batu gitu kan. Merchandise. Dulu kan kepikiran ya. Pocong Podcast, pojok curhat dan omong-omong, bukan omong kosong.